Sumatera. Silakan Ibu. Bacakan saja, Pak. Iya, Ibu Silahkan Sudarsi bacakan bacakan. saja. Silahkan Oke, bacakan saya saja, Pak. bacakan, Pak. Shalom, Pak, Bu. Bagaimana kalau seorang suami yang tidak melakukan fungsinya sebagai ayah dan suami yang benar malah banyak menuntut dan menyalahkan, tapi dia mengatakan bahwa dia sayang kepada istri dan anaknya. Tapi sebagai pencari nafkah, istri, apa bisa dipercaya, Pak, kata-kata sayangnya itu? Ya, dari itu saya dulu deh, karena yang ditanyakan kan sikap istri kepada suami nih intinya nih. Ya, Ya, sayang itu mungkin sayangnya suami itu beda yang dimaksud ya. Jadi saya ini sayang sama kamu, apa? Kamu dalam arti saya nggak selingkuh ya. Ya, tapi dalam hal dia nggak cari duit, nah itu dia tidak menunjukkan tanggung jawabnya ya. Jadi mungkin apa yang masih bisa dipercaya ya? Ya kalau memang dia nggak selingkuh itu bisa dipercaya ya. Nah, tapi kalau yang apa mencari nafkah itu ya coba dibicarakan Pak, Mbok kerja. Ya kerja apa? Zaman sekarang susah ya sudah. Istrinya yang kerja, papa bantuin ya. Misalnya istri mau tadi jualan tempe, papa yang potong-potong. Tunjukkan cintanya dengan membantu gitu ya. Mungkin itu sih dari saya. ya, suami istri itu kan menikah itu komitmen ya dan keputusan. Jadi apapun keadaan suami dan istri itu adalah hasil dari keputusan dulu menikah dengan dia. Mau dia kasar, dia galak, dia KDRT, dia males, dia ngerokok, itu adalah konsekuensi. Ya, yang pasti yang paling 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 sering nih, dia ngerokok, dia kasar, dia itu adalah perilaku yang muncul karena orang tidak lahir baru. Jadi kalau saya menyarankan fokuslah pada keselamatannya. Ya, kalau dia itu kalau mati masuk surga enggak gitu ya. Dia itu di hatinya ada Tuhan Yesus enggak gitu. Itu yang paling utama adalah sebenarnya itu yang paling harusnya concern. Ya, sebagai kalau Bapak Ibu sendiri adalah orang juga yang lahir baru. Dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bisa berbincang-bincang dengan Roh Kudus dalam roh Bapak Ibu, dan menikmati hubungan itu, lalu melihat orang lain tidak punya hubungan seperti itu, harusnya munculnya belas kasihan. Wah kasihan ya suamiku, saya belum lahir baru. Kalau gitu saya bersyafaat, Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan suami. Jadi itu sebenarnya yang paling utama. Nah, kalau ibunya sudah lahir baru, lalu suaminya karena tidak lahir baru, maka dia nggak tanggung jawab, dia males, dia ngerokok, tidur melulu, main ke warung, minum tua, gitu ya. Nah sekarang gimana menyelamatkan suami? Gimana cara menyelamatkan suami? Petrus berkata, 1 Petrus 3 ayat 1, istri harus hormat, tunduk, saleh, menunjukkan hidup kesalehan. Maka ibu harus memang ini nggak gampang ya, tapi itulah perjuangannya bagaimana menyelamatkan nyawa suami supaya dia nggak masuk neraka. Maka ibu harus bekerja cari uang dengan cinta ya, seperti Yakub bekerja dengan bergairah. Kenapa? Karena Yakub cinta Rakel, tapi ini kan ibu nggak cinta suami ya, cinta nggak bisa dipaksa, tapi ibu demi anak-anak ya, demi anak-anak ibu cinta bergairah, bekerja dengan semangat demi anak-anak. Anggap aja itu suami adalah kayak anak panti asuhan yang dititipkan untuk dilayani, dikasih makan. Kan banyak orang Kristen kalau melayani ke panti asuhan semangat ya, nyumbang, wah pergi ke sana, main musik. Sekarang aja anggap aja suami ini kayak orang anak panti asuhan gitu ya. Kita main musik buat dia, nyanyi buat dia, senyum buat dia, ngasih makan buat dia gitu ya. Jadi itu suami dianggap pasien aja, orang yang dilayani. Nah, ibunya sekarang ambil keputusan, saya mau hidup bahagia. Bahagia sebagai ibu, mendidik anak dengan benar. Bahagia sebagai pribadi, saya tidak mau jadi pengemis, hidup dari orang lain. Saya akan bekerja untuk saya makan. Saya akan bahagia sebagai orang yang menolong orang lain. Dan saya tidak akan tolong panti asuhan, saya tidak akan tolong suku-suku terabaikan, saya tidak akan tolong gereja udah banyak kolektornya, saya akan tolong suami saya, gitu ya. Nanti kalau suaminya makan udah cukup, nah boleh ada lebih lagi kasih kolektor gereja. Gitu ya. Jadi anggap suami sebagai jiwa yang harus dilayani. Wah kasihan itu ada pengemis kelaparan, oke nggak usah sama pengemis dulu sekarang sama kasihan sama suami aja, kalau nggak dikasih makan dia kelaparan. Jadi anggaplah suami atau istri kalau kondisinya dibalik sebagai orang yang harus dilayani dan diselamatkan.
Dengan demikian, maka dalam kondisi apapun, si istri bisa hidup bahagia karena punya hubungan dengan Tuhan, bahagia karena melayani anak-anak, bahagia karena menganggap suami sebagai pasien yang harus dilayani. Nah, kalau bisa konsisten seperti ini saja, saya yakin suaminya akan melihat hidup yang berbeda. Bahwa ibu punya kehidupan yang berbeda dengan wanita-wanita lain. Ya, yang mungkin aktif di gereja tapi nggak baik, banyak doa tapi nggak bikin kopi, banyak melayani Tuhan penyembahan tapi nggak ngurus anak. Nah, ibu menjadi wanita yang diidolakan oleh banyak laki-laki, dan mungkin ibu akan merasa, wah, enakan suami saya dong dapat saya. Ya iyalah, ya iyalah. Kalau dia merasa enak dapat ibu, kan dia bertobat nanti. Kan Petrus berkata begitu. Laki-laki akan bertobat ketika dia melihat bagaimana salehnya istri itu hidup. Jadi punya suami model-model begini ini memang nggak ada pilihan lain, ya, kecuali belum menikah. Kalau belum menikah punya pilihan, wah ini laki kayak begini, ya aku nggak mau gitu. Sekarang udah menikah, udah punya anak, tidak ada pilihan lain. Nah, sekarang tinggal menjalani dengan menderita atau menjalani dengan bahagia. Makanya kalau kembali ke tema yang sebelumnya, kan saya juga menyarankan hal yang serupa ya. Jalanilah hidup dalam kebahagiaan apapun keadaannya. Jadi kalau punya suami yang misalnya bahkan dia mungkin nggak berkata sayang gitu, ya biarin aja. Wong dia memang anggap aja dia belum lahir baru, dia nggak kerja, dia males, dia nggak bilang sayang, malah dia bilang kamu tuh mati aja begitu. Ini masih mending kalau dia bilang sayang, cuma sayangnya ibu kan ragu ya. Sayang tapi nggak kerja. Lah, daripada dimaki-maki keluarga yang lain udah nggak kerja, males, ibunya nggak bikin makanan digebukin. Jadi kalau dia pasti bilang sayang, udahlah percaya aja. Orang percaya itu bahagia malah, ya kan? Dibilang sayang, aduh makasih dia sayang sama aku. Atau lebih bahagia begini, sayang yang bener aja lu punya ngomong. Orang yang gampang percaya sama orang lain itu orang bahagia atau enggak, ya, walaupun mungkin tak tahu ditipu. Tapi ini kan suami nggak akan nipu, ya kan? Kalau saya itu gampang percaya, itu orang itu gampang tuh percaya sama orang gitu. Ya kalau kadang-kadang ada orang bilang, kamu tuh jangan gampang percaya sama orang. Lah kok hidup kok susah amat, curiga melulu. Kalau saya mah gampang percaya sama orang, dan itu mungkin yang bikin saya juga orang saya bahagia ya. Walaupun saya kadang-kadang ditipu orang juga, tapi saya tuh gampang percaya. Makanya ini saya cerita di komunitas yang lain ya, bukan Kristen tapi yang sering lagi saya banyak jalani kan ekoenzim. Saya panen ekoenzim gitu. Ya saya tawarkan di grup aja, yang mau saya ambil gratis ke rumah saya gitu. Itu kan ada orang bisa mikir, orang nggak dikenal, diundang-undang ke rumah, datang ke rumah, kenapa nggak dikasih pengurus aja ke bank ekoenzim biar mereka yang bagi-bagi gitu. Saya tuh nggak berpikiran negatif tuh kalau saya ngasih alamat saya ke orang gitu ya, ya datang aja, datang dikasih aja gitu. Jadi tapi itu hidup seperti itu bikin saya bahagia gitu. Jadi kita belajar juga hati-hati, emang harus gitu ya. Ya memang biasanya kalau ada sekarang ini ada orang datang gitu ya, saya pakai masker atau hanya nggak pakai ngobrol ya. Datang ambil terus pergi. Kecuali keluarga gitu ya. Jadi belajarlah untuk percaya orang lain. Nah, ini kan suami ini orang lain juga. Dia bilang sayang gitu. Udah anggap aja bener, udah itu lebih dinikmati malah itu. Terima kasih Tuhan aku punya sayang aku gitu ya. Terus tinggal dibalik aja. Kalau dia bilang sayang gitu ke ibu gitu. Ada apa sayang gitu ya? Aku disayang kamu, aku bersyukur punya kamu. Aku juga sayang kamu sayang gitu. Tapi saya lebih sayang lagi kalau kamu nyapu. Tapi jangan begini, sayang tapi nggak kerja, nyapu sana gitu ya, jangan. Dia bilang sayang, disayang lagi aja gitu ya. Tapi kamu tambah ganteng deh kalau nyapu. Jadi kita ini jangan jadi orang yang pemarah, jadi orang yang bercanda saja, percaya aja kalau dia sayang gitu ya. Tinggal nanti ditambahi aja, aku juga sayang kamu kok. Tapi aku lebih sayang lagi kalau kamu bantu saya kerja gitu. Dan begitu dia bantu, jangan dibilang tumben, jangan ya. Bantu dibilang tumben, ya sudah ditinggal lagi gitu ya. Kalau dia bantu kerja, bilang terima kasih. Dalam keluarga buang yang kata yang namanya tumben. Ya, suami yang tadinya nggak kerja sekarang kerja, tumben. Tadinya rajin nggak rajin, tumben. Wah, itu menghina namanya. Jadi belajarlah untuk memberikan apresiasi, terima kasih, dan bukan kata tumben.
Mas Jarod,